people, welcome to Morning Export and Trade. Setiap pagi selalu dimulai dari rumah sendiri, dari pasar dalam negeri yang hidup, dari produk yang dipercaya oleh rakyatnya. Namun hari ini pasar tidak berhenti di batas negara. Dunia terbuka, persaingan meningkat, dan juga peluang hanya datang kepada mereka yang mau saja. Kali ini kita akan berbicara nih tentang satu arah besar. Bagaimana Indonesia bisa kuat dalam pasar negeri sekaligus nih, unggul di pasar dunia. Nah, bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dr. Budi Santoso dan juga Pak Handito Juwono. Selamat sore Pak, bagaimana nih kabar Bapak dan juga kabar Pak Handito nih Pak? Baik, sehat-sehat. Oke. Bisa nggak Pak diceritakan perjalanan Bapak di Kementerian Perdagangan sebelum akhirnya Bapak dipercaya nih menjadi menteri nih Pak? Ya pertama saya memang karir Pak ya, pegawai karir dari Kementerian Perdagangan. Jadi saya itu sudah lebih dari 30 tahun di perdagangan. Kemudian ketika ditunjuk jadi menteri, ya kita mempunyai 3 program Pak ya, 3 program pengamanan pasar dalam negeri, kemudian perluasan pasar ekspor, dan UMKM bisa ekspor. Tiga-tiganya ini ngomongin pasar Pak. Ini kita sambil ngobrol aja ya, sambil kemana-mana boleh kan ya? Boleh Pak. Jadi tiga-tiganya itu ngomongin pasar. Kalau pengamanan pasar dalam negeri, ya tadi, dalam negeri kan pasarnya besar. Ya. Pasarnya besar itu bagaimana bisa diisi oleh produk-produk dalam negeri. Oleh industri dalam negeri, oleh UMKM dalam negeri, bisa mengisi pasar kita yang besar. Artinya kalau pasar kita ini diisi produk dalam negeri, berarti sebenarnya kita juga nggak perlu impor kan gitu. Impor itu kan karena kita perlu produk itu. Tapi kalau sudah di dalam negeri dan kita bisa memakai, artinya produk itu mempunyai daya saing, Pak. Produknya bagus. Ya kalau produknya bagus, ya sebenarnya bisa membendung impor. Ya produk bagus kita pakai, ya sudah. Berarti pasar yang besar ini tidak diisi oleh produk-produk negara lain. Nah yang kedua, perluasan pasar ekspor. Kan kita itu memang tidak hanya bagaimana mengisi pasar dalam negeri. Ada juga kadang-kadang Pak produk itu memang yang pasarnya itu ada di luar negeri gitu ya. Ya kita memproduksi produk yang memang untuk pasar di luar negeri. Banyak itu ya, banyak sekali. Nah tetapi ketika kita mau masuk ke pasar luar negeri, kan juga tidak mudah. Salah satu cara adalah bagaimana kita membuat misalnya perjanjian dagang. Ya. Jadi kita itu ada 20 ya perjanjian dagang yang sudah implementasi, 11 ratifikasi, 15 sedang proses perundingan Pak. Nah tahun 2025 itu kita menyelesaikan 5 perjanjian dagang. Yaitu EU SEPA dengan negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa itu 27 negara Pak. 27 negara, lebih dari 400 juta penduduk. Dan itu yang paling alot ya? Ya 10 tahun Pak. 10 tahun baru selesai. 10 tahun baru selesai. Itu sebenarnya termasuk cepat ya kalau dibanding Mercosur, mana? EU. Itu 14 tahun nggak selesai. 14 tahun. Jadi kita termasuk cepat sebenarnya. Tapi ya juga memang banyak ya. Banyak tantangan bagaimana kita bisa menyelesaikan. Nah yang kedua, IAIU baru kemarin Desember kita tanda tangan di Saint Petersburg. Ya. IAIU itu negara-negara Rusia, Armenia, Belarusia, Kirgistan, Kazakhstan. 5 negara Pak. Ya, terus sebelumnya dengan Kanada, Indonesia, Kanada, SEPA udah selesai. Sebelumnya juga Indonesia, Peru, SEPA udah selesai tanda tangan di Jakarta. Nah nanti bulan Februari, ya sekitar tanggal 7 atau 8 ya, 7-8 itu ya 8-9 ya. Itu Indonesia, Tunisia, PTA itu di Bali.
Nah, kalau mau ikut Pak nanti di Pak. Oke, siap Pak. Itu tanda tangan nanti. Iya. Jadi ada 5 sudah kita selesaikan. Nah ini kesempatan besar buat kita untuk masuk ke pasar itu. Ya itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah UMKM bisa ekspor. UMKM bisa ekspor ini kita memfasilitasi teman-teman UMKM kita itu supaya bisa go global gitu Pak ya. Kan kita pengennya yang bisa ekspor itu tidak hanya perusahaan besar. Ya. Perusahaan besar, menengah, kecil, semua harus mempunyai kesempatan yang sama. Nah, tetapi UMKM kita itu tidak mudah kan kalau suruh misalnya nyari buyer sendiri nggak mudah. Makanya kita bantu, kita mempunyai perwakilan atas perdagangan, kita mempunyai ITPC di 33 negara. Totalnya ada 46 perwakilan ya di 33 negara. Nah, tugas perwakilan ini adalah mencarikan buyer. Nah, makanya kita buat semacam business matching Pak, antara UMKM dengan perwakilan kita dulu, mempromosikan, menyampaikan ini loh produk kita. Setelah itu perwakilan kita mencarikan buyer. Jadi kalau kita ngerepotin perwakilan dagang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, memang harus direpotin. Nah, terus kalau sudah kita presentasi ke perwakilan, perwakilan mencari buyer Pak. Iya. Mencari buyer, setelah dapat buyer, nanti UMKM presentasi lagi ke buyer. Nah ini kan UMKM ya, kita terus memfasilitasi nggak hanya di situ. Misalnya begini, kan buyer bisa dari Cina, Jepang, Spanyol yang mungkin nggak pakai bahasa Inggris atau apa. Ya jadi nggak usah khawatir. Artinya ya pakai bahasa Mandarin nggak apa-apa, teman-teman cukup pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa juga boleh. Nah nanti diterjemahkan. Ya misalnya dengan buyer Cina, buyer Jepang, buyer Spanyol kan mereka lebih suka pakai bahasa Jepang atau Spanyol. Nah nanti kan tim kami dari Atasa ATVC yang menerjemahkan sehingga teman-teman UMKM ini udah nggak usah mikir bahasa. Nah itu yang kita lakukan terus. Nah sekarang Januari Desember itu transaksinya sudah 134,87 juta US. Itu 2, sekian triliun. Itu UMKM Pak. UMKM ya. 70% belum pernah ekspor. Nah itu sebagai ada beberapa di antaranya yang ini Pak bindaannya sekolah. Nah, sekolah juga. Nah, Iya, bagus. jadi memang Nah. apalagi waktu itu yang dengan Taiwan misalkan sampai sekarang ada deal yang rutin ke sana, Ya, ada agregator ekspornya, depo ekspor. Nah ini sangat bermanfaat. Tapi sebenarnya gini Pak, yang begini kan tadi Pak Budi juga sampaikan harus dengan penguatan dulu di pasar dalam negeri kan gitu kan Pak. Iya, betul. Kalau di penguatan pasar dalam negerinya apa saja yang dilakukan? Saya ingat ini zamannya dulu masih tadi berkarir tadi pernah ada program itu tuh yang Branding. waktu itu gitu. Itu kan untuk UKM gitu. Itu yang seperti itu masih ada nggak Pak ya? Atau ada program yang lain bentuknya? Ya, jadi tadi itu program yang pengamanan pasar dalam negeri Pak ya. Memang semua sudah berkembang terus ya. Jadi sekarang itu selain pembinaan bagaimana UMKM ini mempunyai daya saing produknya terutama ya. Itu misalnya kita lakukan pelatihan desain. Ya desain karena kan walaupun bukan ekspor ya kalau desainnya bagus menarik pasti juga nggak kalah produk asing gitu kan ya. Nah yang kedua ada kualitasnya. Nah ketika kualitas produk udah bagus kemudian kita membuat business matching juga Pak. Business matchingnya dengan kita ada pola kemitraan misalnya sekarang ada pola kemitraan dengan retail. Ya, retail modern, minimarket, department store itu kita ada pola kemitraan sehingga kita sering melakukan business matching membantu UMKM dan retail modern ini ketika retail modern mencari produk atau ketika UMKM ingin mencari pasar. Ya, jadi ditemukan setelah itu kita lakukan business matching. Nah, ini sebenarnya kita seleksi dulu. Sebenarnya ini juga membantu retail modern juga Pak, karena retail modern itu kadang-kadang mau mencari produk dari UMKM kan juga nggak mudah. Ya kita bantu seleksi, kita business matching, silahkan nanti mana yang akan dipilih. Ini sering kita lakukan Pak. Itu produk lokal kayak pakaian itu banyak Pak yang sekarang sudah ada di mall. Terus produk makanan, makanan online itu banyak Pak. Ya kayak gini contohnya. Iya ini contoh ini. Nah
Ini makanan-makanan Ini gini, ada pempek crispy. Ini kebetulan istriku orang Palembang gitu. Jadi jangan-jangan dari ibu. dia cuma nggak jualan, dia cuma makan doang. Nah kayak gini, Langka Pak. ini. Kayak gini ini kalau kita lihat di minimarket ya, itu udah banyak. Iya, iya. Kita memang membuat pola kemitraan dengan retail-retail modern supaya produk ini masuk ke marketnya ya, Iya, iya. ke tempat usahanya. Nah kalau produk ini sudah banyak, Iya. otomatis ya produk-produk UMKM yang dijual, Pak. Iya, 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 iya. Dan kalau Bapak lihat misalnya kayak di minimarket itu kan banyak ini produk makanan. Iya, betul-betul. Produk-produk Iya. produk kita Iya, banyak iya. sekali. Nah itu yang kita lakukan, bagaimana kita mengisi pasar dalam negeri. Iya, iya. Jadi kita tidak sekedar cinta, tetapi harus dibarengi dengan kualitas. Ya, bagaimana Iya. kalau kita mau mencintai produk dalam negeri kalau kualitasnya nggak bagus. Iya, iya. Jadi kualitasnya bagus, bisa mempunyai daya saing, nah pasti akan dicintai produknya. Iya. Dan dicintai ini tidak sekedar memang karena ada promosinya, ada brandingnya, tapi tadi Pak Budi juga sampaikan kualitasnya. Tapi kalau kualitasnya ini kan seringkali bicara tentang ada dinas atau kementerian lain gitu, kolaborasinya gimana tuh? Ya, jadi kita bareng-bareng Pak. Kita itu bareng-bareng. Ini baik untuk ekspor maupun dalam negeri ya. Untuk ekspor itu ketika business matching itu kita minta supaya tidak langsung UMKM, tetapi harus ada pihak ketiga. Oke. Misalnya sekolah ekspor bisa Pak. Iya, iya. Sekolah ekspor misalnya punya binaan UMKM ekspor. Nah Bapak seleksi dulu. Misalnya ada 5, terus Bapak tentukan, oh ini produk ini cocok ekspor ke Malaysia. Iya. Bapak tinggal daftarkan ke kami, Iya, iya. ya sudah tinggal kita buat business matching. Oke, oke. Ya, termasuk dinas. Iya. Ya dinas. Jadi atau juga agregator Pak, perorangan mau jadi eksporter bisa. Jadi perorangan kemudian ngajarin UMKM yang membuat produk, misalnya UMKM-nya nggak mau ngurusin jualannya ya. Iya. Pokoknya saya bikin produk, terserah siapa yang mau ekspor, itu bisa agregatornya. Nah itu kalau ngomong agregator kan pada saat pertama kali jadi menteri kemudian kumpulin agregator tuh Pak. Kami salah satunya datang, kebetulan di saudaranya sekolah ekspor ada depo ekspor kan gitu kan Pak. Nah ini yang ngurusin juga anak-anak muda. Nah ini yang sekarang menjadi agregator dengan banyak pelaku usaha. Yang beginian ini kan banyak juga agregator yang lain tuh kebijakan dari pemerintah entah dari Kemendak atau kementerian yang lain untuk dorong dukung agregator tuh apa saja yang dilakukan Pak? Pada dasarnya kan bagaimana memfasilitasi teman-teman ini ketika mau jalan. Agregatornya atau siapapun. Tadi kalau Bapak menyampaikan agregator. Nah agregator ini ya kita fasilitasi bagaimana bisa berjualan, bisa berkomunikasi dengan perwakilan kita. Jadi agregator ini sama dengan pembina yang lain. Sama artinya kita kasih fasilitasi untuk ikut business matching. Ya, yang penting kan gini, agregator ini kan sebenarnya kenapa ada agregator? Karena dia yang akan bertanggung jawab terhadap UMKM. Nah, kenapa kita tidak langsung satu persatu UMKM? Yang pertama gini, Mbak. Jadi UMKM ini memang berbeda ya. UMKM ini kadang-kadang ada kelemahannya juga. Jadi yang sering saya alami itu misalnya dapat bayar, nanti pengiriman pertama bagus, terus pengiriman kedua kurang, pengiriman ketiga kurang, akhirnya bayar kan nggak mau lama-lama. Iya. Nah, kenapa kemudian kita melalui pembina? Nah, pembina ini yang harus bisa memotivasi, bisa mengawasi, ya, bisa membina terus. Sehingga kalau ada misalnya kekurangan diingatkan, diajari. Nah, ini maksudnya seperti itu, termasuk agregator. Itu kemarin kami ketemu ya salah satu eksporter di Surabaya, eksporter sepatu. Dia nggak bikin sendiri, yang bikin ya itu industri rumah tangga gitu ya. Di rumah-rumah itu di Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo. Ekspor ke Kuwait. Ya. Jadi tapi dia yang ngawasi produksinya, barangnya menjadi bagus dan sebagainya. Nah, itu kan bagus. Makanya kenapa kita pengen anak-anak muda kita, mahasiswa kita nanti kalau lulus seperti itu. Generasi muda tuh sekarang tuh masih bingung dan juga takut nih. Mungkin Bapak bisa ngasih pesan biar gimana sih generasi muda tuh nggak takut untuk melangkah, apalagi untuk berkecimpung di dunia ekspor impor nih Pak. Ya, kenapa takut? Wah, kalau kenapa takutnya itu sebenarnya kalau dari saya pribadi nih, takut gagal duluan itu Pak. Ya justru gini, namanya pelaku usaha itu nggak ada ya, setahu saya itu jalannya mulus terus. Justru biasanya kalau yang sering gagal itu kebanyakan berhasil Pak. Iya. Asal kita jatuh,
bangun, Iya. jangan jatuh terus nggak mau berdiri. Nah, itu Iya, iya. jatuh bangun. Coba lihat ya, semua pelaku usaha yang dimulai dari nol itu pasti jalannya kayak gitu ya, jatuh bangun kayak gitu. Nah, orang marketing bilang begini Pak, katanya kalau pengen jadi pengusaha jangan pernah jadi pegawai, ya nggak? Karena kalau sudah jadi pegawai, saya misalnya ya Bu Dewi itu misalnya, udah jadi pegawai pasti saya yakin deh, pasti ceritanya nanti kalau pensiun pengen jadi pengusaha itu pasti ya. Kan harus dirancang dari awal. Iya, iya. Kadang-kadang orang mikir 10 tahun sebelum pensiun, wah saya mau usaha apa ya? Kos-kosan misalnya gitu. Itu nggak jadi-jadi itu. 5 tahun mau pensiun, wah mikir, waduh udah 5 tahun berlalu belum jalan. Mau usaha apa ya? Mau bikin franchise segala macam. Nggak semua bisa jalan Pak, sampai pensiun. Iya. Ya karena dia jadi pegawai. Mulainya udah quote-unquote mulainya salah itu. Makanya kalau mau jadi pengusaha jangan pernah jadi pegawai. Langsung jadi ketika jatuh bangun ya dirasakan aja itu. Justru itu nanti menjadi pengusaha yang tangguh. Nah sekarang kan banyak kesempatan Pak ya. Iya, iya. Misalnya ikut program UMKM bisa ekspor ini. Ya, Iya. kalau teman-teman Mbak Putri misalnya mau jadi eksportir nggak ada masalah. Tadi saya kasih contoh misalnya yang ekspor sepatu di Surabaya tadi. Jadi coba lihat peluang produk ekspor kita apa di dalam negeri, terus cari pasarnya. Oh ini kira-kira cocok dijual di sini. Nah sekarang masalahnya kan bagaimana cari buyer kan gitu. Ekspor itu yang paling susah kan cari buyer Pak ya. Ya, nah kan sudah ada tadi. Business matching itu sebenarnya kan bagaimana kita mencari buyer. Ya, nanti teman-teman perwakilan yang mencarikan buyer. Mbak Putri tinggal bagaimana membuat produk tadi, memproduksi tadi. Dan nggak harus sendiri kan, produksi kan sudah ada. UMKM, nggak, kalau mau jadi eksportir tidak harus bikin pabrik. Ya kan? Ya paling banter bikin gudang untuk nampung barangnya sebelum masuk ke kapal. Betul juga. Ya itu jadi harus dimulai dari situ. Banyak sebenarnya yang sudah melakukan itu. Ya mungkin pertama karena teman-teman Mbak Putri belum tahu ya. Pertama belum tahu, terus kedua ragu-ragu. Ya jadi kalau sudah tahu programnya jalan aja ikut. Gampang kok sebenarnya gampang. Memang caranya gampang. Ya memang untuk mencari buyer juga tidak mudah ya. Dari UMKM bisa ekspor itu ada sekitar 1.200 UMKM yang ikut terfasilitasi untuk program. Saya yakin nggak semua juga, nggak semua dapat buyer ya. Ya itu kan juga tergantung buyernya. Yang mau nggak namanya beli kok ya. Tapi apa yang disampaikan Pak Budi ini terjadi Pak di sekolah ekspor, apalagi ketika kami banyak ngurusin mahasiswa ya. Waktu itu kan di program Kampus Merdeka hampir 5.000 orang selama 3,5 tahun mahasiswa belajar, masih pada banyak yang belum berbisnis sebenarnya. Kemudian difasilitasi sama atas perdagangan, waktu itu ada di China, dari beberapa negara, dapat itu order-order gitu. Memang kemudian setelah dapat order, ngadu ke kepala sekolahnya, Pak dapat order, cuman ini untuk jalanin ordernya nggak punya modal nih katanya kan gitu kan, bisa nggak Pak ditemu-temuin sama lembaga pembiayaan gitu, misalkan waktu itu dengan LPEI dengan yang lain-lain gitu. Jadi nah yang seperti ini tentu saja ya nggak semuanya bisa diselesaikan di Kementerian Perdagangan, tapi bisa ada ngajakin dukungan dari berbagai kementerian lain ya Pak ya. Tapi gini juga Pak, kita ya peserta UMKM bisa ekspor itu justru banyak perbankan. Ya, Himbara ya banyak ya. Himbara ya. Dia banyak binaan UMKM. Oke. Nah itu nanti Mbak Putri jadi binaannya bank bisa. Oh bisa tuh Pak, berarti saya punya kesempatan Ya Pak? bisa, makanya ketika sudah mau ekspor, ya mereka itu membina UMKM, terus mereka ikut business matching kan harapannya UMKM bisa ekspor. Iya. Kalau bisa ekspor otomatis kredit yang disalurkan kan oke ya. Nah kalau Mbak Putri misalnya udah dapat buyer, ya tinggal mengajukan aja pasti bisa. Banyak yang memfasilitasi itu Pak, karena memang itu tadi bisnisnya udah jalan kan, ya udah benar-benar dapat buyer. Jadi tunjukin kalau udah dapat buyer, ini saya punya buyer gini-gini, kontraknya sekian-sekian. Nah kemarin waktu Trade Expo itu aja banyak Pak, banyak booth kita itu isinya itu apa namanya, yang akan ngasih pinjaman gitu.
Itu lembaga pembiayaan. Lembaga gitu ya? pembiayaan Iya, banyak. banyak ya. Itu lembaga pembiayaan juga anak-anak muda, Pak. Iya, 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 iya. Jadi saya tanya, kenapa ikut Bu di sini lah? Pak, saya ingin membantu UMKM ini. Iya, iya, iya. Jadi kalau nanti dia dapat buyer, kami bisa membantu pembiayaannya. Banyak, Pak. Iya. Jadi sebenarnya tidak hanya di perbankan juga ya, Iya. tapi di lembaga pembiayaan anak-anak muda itu malah. Itu juga bisa membantu. Nah, ini nyambung sama ini nih, ekonomi kreatif nih. Ya, Pak Budi pernah punya tugas di situ. Zaman-zaman tahun belasan itu, saya sendiri waktu itu sebagai pengurus Kadin, tapi dipinjam oleh Kemenko Perekonomian, diminta untuk jadi ketua tim koordinasi nasional pengembangan wirausaha kreatif kan gitu kan, mendukung Pak Budi itu di Kemendak kan gitu. Udah kemudian kami bikin gerakan kewirausahaan nasional. Ada di kampus-kampus banyak sekali. Nah sekarang ini kan saya melihat Kementerian Perdagangan juga memberi perhatian sangat baik itu ke sana. Nah kemudian kita melihat nih kita melihat kampusnya ini kan juga perlu bergerak gitu. Maksudnya harus ngapain kan, dia nggak boleh cuman diam saja gitu. Apa yang selama ini dilakukan oleh perguruan tinggi yang bisa kita dorong itu, Pak? Ya ini sebenarnya udah kita mulai ya, tapi Iya, Pak. baru awalnya nanti tahun ini. Iya. Kita jadi programnya nanti gini ya. Kan sekarang ini programnya pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, UMKM bisa ekspor. Nah nanti 2006 itu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, yang ketiga dari lokal untuk global. Ya. Dari lokal untuk global itu isinya program UMKM bisa ekspor, desa bisa ekspor. Kampuspreneur. Nah, Kampuspreneur itu kita ingin mengajari teman-teman mahasiswa ini bagaimana caranya menjadi eksportir. Dan nanti kita ajari pelatihan. Jadi yang saya bilang tadi mau launching itu sebenarnya bulan Februari ini mungkin. Kita ngajarin di kampus caranya, ya sebenarnya kayak ngajarin UMKM juga, tapi ini mahasiswa. Ya, kita ngajarin cara ekspor itu bagaimana. Tapi tidak hanya di situ, Pak. Kita ngasih kesempatan mahasiswa itu untuk magang di ITPC. Di ITPC, di weh ITPC. keren ini. Tapi bayar sendiri ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, benar. Cuman tempatnya gratis, tempat untuk Tapi ngantor. banyak yang mau, tapi kamu udah lulus, nggak bisa. Ya, ada mahasiswa ya. Ya sebenarnya bisa saja ya. Berarti punya kesempatan. Punya kesempatan. Teman-temannya lain juga punya kesempatan nih. Bisa. nih, Pak. Cuman kebetulan sekarang kita fokuskan di mana mahasiswa. Karena harapan kami setelah lulus jadi eksportir. Eksportir, ya. Ya, Buka peluang gitu ya, Pak. ya, jadi sekarang sudah ada kalau nggak salah itu di Amerika, di India tuh sudah ada mahasiswa yang magang. Oh, nah ini nyambung, Pak. Ini kebetulan, bukan kebetulan, Pak. Ini semuanya sudah terprogram sekolah ekspor antara lain ya dengan UT, Universitas Terbuka. Ini mulai dalam waktu dekat ini kita juga membuat program melatih ekspor selama 1 semester gitu kan dengan konversi 20 SKS. Nah, mahasiswa itu banyak di luar negeri loh, Pak. Ada di Taiwan banyak, di Malaysia banyak, di Hong Kong banyak. Nah, itu bisa juga nanti magangnya di atasnya itu ya, Pak ya? Boleh. Wah, luar biasa ini. Di ITPC, Pak. Ya, ITPC ya, Pak ya? Karena kalau di atas itu kan masih gabung dengan KBRI. Oh iya. Jadi mungkin terbatas juga tempatnya. Kalau di ITPC ini kan terpisah. Jadi tempatnya juga lebih luas. Jadi boleh mahasiswa yang ada di Indonesia, boleh mahasiswa yang ada di luar negeri. Jadi sebenarnya kita pengen ngajari bagaimana sih cara cari buyer. Ya setelah dapat buyer, kemudian pulang jadi eksportir. Atau sebaliknya. Sebaliknya. Dia mau menjadi importer di sana, di negara sana gitu ya. Nah, importer kan berarti beli produk kita juga. Ya, itu juga bisa. Karena ini banyak terjadi di Taiwan itu juga banyak, Pak, sekolah terus lulus jadi importer, produk-produk kita yang dibawa. Jadi membantu bagaimana memasukkan produk kita di negara Taiwan. Tapi di Taiwan itu kan di lantai satunya ada tempat pamer bagus tuh, ya kan? Dari dulu Pak Budi pada saat bertugas di sana kan sudah membuka. Saya barusan beberapa bulan lalu ke sana, itu kan bisa juga untuk pameran di situ ya. Magangnya di situ boleh juga dong? Ya memang itu kan ada namanya kalau di KDI itu Kepala Bidang Perdagangan. Boleh kalau di situ karena KDI ini sebenarnya kan kalau di Taiwan beda ya dengan negara lain. Nah di KDI ini kan namanya Kantor Dagang dan
ekonomi Indonesia. Ya. Jadi itu memang untuk salah satunya untuk mempromosikan produk-produk kita. Dan kita punya tempat khusus di bawah itu, Pak. Wah. Itu teman-teman mahasiswa kalau mau magang ya boleh-boleh aja. Iya, iya. Silakan Tapi ini aja. Bot, zamannya ngurusin program yang mahasiswa belajar itu, ada program terkenal yang kita bikin tuh jalan-jalan ekspor ke luar negeri. Nah, tapi kalau ini ke luar negerinya bisa magang di kantor ITBC. ITBC, Nah, ya. itu menarik banget. Nanti tuh. bisa bareng-bareng teman-teman ITBC jalan bareng ya. Misalnya Iya, mau iya. ketemu buyer, ini loh bayarnya, ini rasanya bisa dikenalin juga. Nah, ini luar biasa. Ini efektif banget untuk mencetak eksportir Iya. muda dari kalangan perguruan tinggi. Iya, dan juga ini kesannya kayak jalan-jalan tapi sambil belajar juga ya Pak. Ini menarik banget nih, apalagi kan pasti generasi muda kan nggak suka nih kalau cuman terstruktur banget. Nah, apalagi kalau programnya dari Pak Hadi itu kan JJE nih, kan nggak cuma jalan-jalan doang. Terus mungkin dari programnya Pak Menteri juga itu membuka kesempatan dan juga, nih saya yang udah lulus aja tertarik nih Pak, pengen ikut juga. Tapi boleh nggak sih yang udah lulus tuh ikut gitu? Boleh. Mau magangnya kan? Ya magangnya nggak apa-apa. Boleh, karena kita siapa saja. Mm-mm. Kalau pengen jadi eksportir, ya Iya. kita dengan senang hati ya, Iya, iya. membantu supaya itu terwujud gitu ya. Iya, Nah, iya. memang itu sebenarnya tadi teman-teman itu ya suka ragu-ragu kayak apa sih ekspor. Tapi biasanya kalau sudah ke perwakilan, dia jadi tahu. Oh kayak gini. Iya, Tahu gambarannya Pak. Iya. Jadi nanti ketika pulang nggak membayangkannya itu lebih mudah gitu. iya. Ya, Iya, jadi itu iya. salah satunya. Itu sebenarnya harapan kita. Nah, tapi tidak hanya mahasiswa ya, Mm-mm. perusahaan pun juga boleh. Perusahaan. Perusahaan boleh mengirim stafnya magang. Oh. Kadang-kadang kan ada perusahaan atau asosiasi itu pengen melakukan riset yang mendalam gitu ya Iya, tentang produk, boleh aja. Nggak ada masalah. Ya, kalau itu berarti bukan magang, tapi ditugaskan di luar negeri gitu ya Pak ya kali ya? Ya, ditugaskan boleh, ditugaskan yang bahasanya apalah, magang atau apa terserah ya. Iya, iya. Terus pemerintah daerah. Oh, pemerintah. Ya, jadi pegawai di pemerintah daerah itu boleh juga kalau mau magang. Pak, ini ngomong-ngomong yang pemerintah daerah ini cita-cita lama Pak Menteri pasti juga ke sana. Kan ada daerah-daerah tertentu sudah aktif nih bikin kegiatan ekspor, tapi ada juga yang belum. Nah, kalau seandainya program ini kemudian kita ajakin pemerintah daerah menyiapkan calon eksportirnya, terus kemudian bersama calon eksportirnya bersama pembinanya, dinasnya, kemudian kita bikin kayak magang atau apapun namanya di ITPC tadi, yang beginian boleh kan? Boleh. Jadi ini kenapa kita pengen pegawai pemerintah daerah juga bisa magang? Karena kita ada program yang nanti mungkin lebih kita galakkan lagi, Desa Bisa Ekspor. Desa Bisa Ekspor itu kita bekerja sama dengan Kemendes, Kementerian Desa, PDT, dan kementerian-kementerian lain. Kita sudah identifikasi dari sekitar 2.300-an ya. Desa itu sekitar 741 siap ekspor. Nanti kita latih Pak. Kita latih pelatihan, cara ekspor, kemudian produknya apa, kita ajarin supaya masuk standar ekspor itu. Iya. Nah, ketika nanti sudah berjalan kan Kemendak itu terbatas jumlah orangnya. Nah, kita ingin pemerintah daerah ini ngajarin gitu loh. Ke depan tuh ngajarin, makanya magang dulu biar tahu kayak apa sih. Nah, setelah selesai ya sudah ngajarin teman-teman di desa-desa. Iya. Nah, kan banyak juga Pak sekarang itu di desa itu sudah ekspor. Contohnya yang dulu di mana tuh Pak? Purwokerto. Cilongo. Cilongo ya. Cilongo itu Oh, desanya di Purwokerto, sebenarnya tempat kampungnya Andi Noya di Ya, situ. ya, Dan ya. kan Andi Noya sempat ketemu Pak Menteri Iya, juga. ketemu. Nah, di situ kan Pak Menteri dengan Menteri Desa waktu itu. Nah, dan dari sana kami juga sempat melakukan pembinaan ke sana Pak. Dari di Purwokerto itu ada hampir 200 orang UKM dan sebagian sudah bisa ekspor. Nah, ini kalau gandengan antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Desaan Desa. ini dalam negeri ya. Ini memang ini Pak, menurut saya sangat ini ya, kelihatan gitu. Kalau jalan sendiri-sendiri kan nggak mungkin juga. Mereka Ya. iya. Betul Pak, itu terus kemarin di Bali itu di mana ya? Jembrana. Jembrana itu juga desa Pak, Iya, koperasi desa mah. iya. Sudah ekspor ke Perancis, itu juga dibantu perwakilan kita. Ya itu di desa aja
udah bagus tuh produk-produknya. Pak, itu selain di desa boleh nggak sih Pak? Ini tetangganya Kementerian Perdagangan ini ada Kementerian Perikanan dan Kelautan. Tadi saya lihat ada ekonomi biru di sana. Nah itu kan banyak produk-produk ikan di daerah-daerah. Saya soalnya sempat bicara sama teman-teman di Kementerian KKP untuk dorong ekspor produk-produk perikanan dan turunannya ya kan. Produk turunannya ikan itu salah satunya yang Putri suka ikan teri kan gitu. Itu mungkin nggak Pak dilakukan juga di desa-desa nelayan gitu Pak? Ya bisa aja, di mana saja Pak. Misalnya kayak di kampung nelayan ya. Iya. Kan Kementerian KKP juga sedang membangun kampung nelayan. Nah nanti produknya makin bagus, kesempatan ekspor makin. Kita udah ngobrol. Udah ya. Saya Pak Teng juga udah. Barusan Pak Menteri dengan Pak Menteri KKP sama Menko Pangan ke Aceh juga kan itu ya? Sama saya. Iya Pak. Iya. Ya, Pak Mendak maksudnya. Nah, saya sama Pak Teng sama ya udah ngobrolin itu juga. Iya. Jadi siapa aja Pak. Pokoknya kita itu pengennya yang ekspor itu besar, menengah kecil, kota maupun desa itu bisa menikmati ekspor. Dan kemudian Kementerian Perdagangan itu berkolaborasi lah ya betul. dengan kementerian yang lain gitu ya. Produknya apa saja terserah. Iya Pak. Loh yang diekspor ke tahun ada namanya gereh petek. Apa gereh petek? Gereh petek itu apa tuh? Dewi tahu nggak? Gereh petek itu gereh yang tipis tuh loh. Gereh tipis. Ikan ya, gerehnya gereh itu Gereh ikan. itu ikan. Itu kalau nggak salah ikan asin ya. Ya ikan Pak? asin. Iya. Gereh petek. Ya kalau saya orang kampung saya tahu. Gereh petek itu diekspor ke Taiwan Pak. Itu ya. Itu dari Surabaya. Itu juga ini kita fasilitasi business matching dulu. Oh ekspor. Nah itu apa namanya? Yang konsumennya kan PMI, pekerja migran. Itu kalau masak kadang-kadang juga mungkin pas majikannya pergi kali ya. Kan kalau gereh petek kan digoreng baunya kan. Ya kan orang sana mungkin belum biasa. Tapi bagus Pak. Di Taiwan itu Pak ya. Daun jeruk saja itu laku loh. Jeruk apa itu namanya? Jeruk pecel namanya. Jeruk pecel apa jeruk purut? Jeruk purut Pak. Jeruk purut ya, yang namanya jeruk purut tuh ya. Jeruk purut atau nggak daun jeruk biasa? Ya daun jeruk biasa juga ada tuh. Iya. Itu saya sering lihat itu kan ada namanya di sana tuh toko Indonesia. Itu banyak dijual Pak. Ya mungkin kita bekerja di sana kan memang nggak bisa meninggalkan makanan kita ya. Jadi bumbu-bumbu macam-macam ada semua. Itu ngomong-ngomong toko Indonesianya itu ini ya Pak, kami pernah beberapa tahun yang lalu datang ke beberapa toko-toko Indonesia. Terus sampai di situ kita lihat ini kan quote unquote agak captive market ya, yang ngurusin orang Indonesia. Paling nggak istrinya orang itu, suaminya orang sana, kadang-kadang istrinya orang Indonesia, konsumennya orang Indonesia. Nah, produk Indonesia itu bisa masuk ke situ. Kalau di situ dibikinin kayak semacam pojok ekspornya, mungkin namanya apa gitu ya, produk Indonesia ditaruh di situ, ada di beberapa puluh, syukur-syukur beberapa ratus gitu. Bisa dikolaborasikan dengan Kementerian Perdagangan kan ya Pak ya? Bisa Pak, dulu saya kan pernah di Taiwan ya. Jadi setelah saya pelajari kenapa, mungkin arahnya Pak Andito, kenapa produk itu seolah-olah hanya dikonsumsi oleh WNI. Setelah gitu. Kenapa tidak menjadi produk ekspor untuk orang Taiwan misalnya. Nah ini begini. Gimana? Ada contoh kopi apa namanya? Kopi luwak. Kopi luwak itu ada waktu itu di toko Indonesia, di toko itu. Tapi orang Taiwan itu tahu kalau toko luwak, kopi luwak ini enak itu. Tapi dia nggak mau beli di situ, nggak mau beli. Nah ini ada importer yang punya ide, ya sudah saya jual di retail modern di sana. Tetapi di packing yang bagus, packagingnya bagus. Nah begitu masuk retail modern harganya 3 kali lipat Pak. Dan itu laku. Ya. Nah artinya kan berarti kan bagaimana sekarang kita membranding dulu toko Indonesia-nya kan. Iya. Supaya memang tempat itu memang menarik. Kemudian orang itu pergi ke situ seperti pergi ke retail minimarket itu. Iya. Nah karena kan kita yang di toko Indonesia kan memang masih manajemennya juga masih tradisional gitu ya. Nah itu kalau berubah jadi kayak minimarket pengelolaannya bisa aja Pak. Dulu waktu saya pernah ada lomba ini Pak, lomba antar toko, toko Indonesia. Ya bagaimana yang paling bagus penampilannya dan sebagainya. Cuman saya keburu pulang. Ngomong tentang membranding itu, beberapa waktu yang lalu waktu yang acara di PBIJP yang Pak Mendak kan nyebut ini Pak Andito ini
ini nih kemasannya atau produknya perlu dibantu itu gitu. Yang Pak Mendak sekarang jadi perhatian itu yang perlu dibantu apanya ini Pak supaya kami ini bisa melaksanakan dengan baik gitu Pak. Ya kan kemarin di sini ada beberapa contoh ya, contoh produk yang dulu belum didesain dengan bagus, yang tisu itu loh ya, ada tempat tisu yang dulu mungkin sebenarnya ya sama-sama tempat tisu ya, tapi nilai jualnya berbeda ya ketika didesain dengan, nah ini dia. Nah, ini boleh. Ya, makasih Bu. Nah, ini ekspor kemana ini ya? Ini sudah ekspor Pak. Ini desain dari kita ya, dari IDDC yang di Grogol Pak. Iya. Nah setelah didesain begini, ini jadi menarik Pak. Iya. Dan itu bisa ekspor. Dulu sebelum didesain dulu mulutnya begini Pak. Jadi kayak marah. Begitu dibikin senyum laris. Iya. Nah, jadi ini maksud saya kemarin ke Pak Andito bagaimana bisa membantu Pak. Untuk mendesain produk-produk termasuk juga dari packagingnya. Ya, packagingnya ya Pak. Ya. Kan kita memang di sana untuk orientasi ekspor semua. Iya. Kalau nggak gitu ya nggak. Ya, kalau di Taiwan itu ya packagingnya itu kalau saya perhatiin kadang lebih mahal daripada isinya. Iya betul. Iya nggak? Iya betul. Kadang wah ini, jadi orang tertarik cuma bungkusnya, wah menarik, nggak tanya isinya kecil. Iya betul itu. Ya kan? Itu memang banyak yang begitu. Tapi ya konsumennya mau itu ya nggak apa-apa. Iya, jadi memang. Nah ini kan ini salah satunya kan bagus. Ini kemarin Pak Dubes Indonesia di Inggris Pak Desra ya, itu sampai bawah tuh, bawa untuk ya maksudnya biar mungkin karena desainnya menarik ya biar tertarik untuk masuk ke pasar di Inggris misalnya. Iya. Nah ini kan Pak Mendak sendiri tadi kan kita memberi perhatian pada pangan, terus ini produk-produk ekonomi kreatif lah ya kan gitu kan, apalagi pernah ngurusin ekonomi kreatif. Ini ke depan ini ya kalau produk-produk ekonomi kreatif ya kita perkembangan dalam negeri dan kemudian juga ke luar negeri. Selain yang kerajinan ini, apalagi yang... Ya sebenarnya kan kalau produk-produk utama kita kan produk industri pengolahan yang besar ya, industri manufaktur, industri padat karya. Nah tetapi kita juga ingin mengembangkan Pak, sebenarnya sih di luar itu ya, di luar produk tadi, kita itu pengennya apa aja yang penting bisa ekspor. Ya. Jadi tapi sesuai dengan program pemerintah, melalui proses hilirisasi gitu ya. Misalnya kayak produk makanan ya sudah ini kan sudah proses hilirisasi Pak. Kalau kayak gini ya. Jadi kita tidak menjual langka mentahnya. Iya. Sudah diproses ya Pak. Sudah diproses, di packing kayak gini. Nah yang seperti ini Pak. Dan di di UMKM bisa ekspor itu banyak sekali ya produk makanan yang laris itu ya, yang terutama di negara-negara Asia, termasuk di Jepang, Cina, banyak Pak. Nah kita makanya kenapa kemudian ada desa bisa ekspor, karena kami lihat di desa-desa itu banyak produk, banyak sekali produk, cuman belum standarisasi. Nah itu ngomong desa itu kan ini ya, ada yang ini Pak, dulu zaman saya masih suka keluyuran di desa, sekarang masih kadang-kadang masih keluyuran. Saya orang desa juga, kampung saya di Jombang sana, Jombangnya Jombang Coret, maksudnya ya udah di desa lah kan gitu. Nah di sana kan sering kali juga selain pangan, tadi ada ini loh Pak, kain-kain, ya tenun, batik, fashion, barangkali ada sepatu. Sekarang kalau pakaian soalnya sedih kita banyak impor katanya, tapi sekarang udah direm ya, yang impor ilegal itu kan ya, yang apa? Nah ini bagaimana supaya kita bisa maju lagi nih di industri yang fashion dan sebagainya ini Pak? Ya jadi industri fashion tadi kan Pak Andito dari Jombang itu dekat Mojokerto kan? Iya, aku lahirnya di Mojokerto sebenarnya, itu numpang lahir di Mojokerto tapi orang Jombang. Kalau di Mojokerto kan juga banyak industri sepatu. Iya. Sepatu UMKM ya, bagus-bagus itu. Iya. Itu juga sangat bagus untuk potensi ekspor kita, terutama nanti kalau masuk ke pasar-pasar ini Pak, pasar-pasar Afrika. Murah-murah saja, sepatu harganya 150.000. Itu bagus banget. Bagus ya. Itu dengan harga
harga segitu tapi kualitasnya Bagus, Pak. bagus. Saya pakai juga tuh. Saya pakai lari, Pakai lari, ya. olahraga, nggak ada Iya, masalah, nggak bagus, masalah, enteng banget gitu. Iya, iya. Nah, kemudian tadi misalnya kayak pakaian, kita itu kan gini Pak ya, selain kita ngomongin pasar di luar negeri, kan di dalam negeri, makanya kita ada namanya JMFW itu ya, Iya. Jakarta Muslim Fashion Week, itu di setiap bulan November ya. Kemarin bulan November itu, nah kita tuh pengennya ke depan itu ada road to JMFW gitu ya. Oh, Jadi misalnya kan ini November nih, puncaknya di November. Iya. Nanti Februari misalnya di Surabaya. iya. Terus bulan apa di Jogja. Nanti temanya beda-beda ya. Iya, iya. Terus nanti di Banjarmasin dan sebagainya gitu ya. Nah ini juga nanti bulan Mei juga kita kerjasama dengan HPN, Himpunan Pengusaha Nadliyin, mau bikin festival sarung. Sarung ya. Nah, saya ini orang Jombang ini. Nah, ya, Banyak ini sarung di sana markasnya NU. Nah, ya. Festival sarung di Senayan ya. Senayan. Bulan Mei ya kalau salah ya. Mei ya. Iya, Jadi ada festival sarung di situ Pak. Jadi kita pengen apa ya? Sarung biar lebih ini lagi ya. Iya, iya, Jadi iya. kan bagus-bagus. Tapi sarung tidak hanya dipakai untuk sarung. Bisa untuk baju, untuk celana. Iya, iya, iya. Rata-rata kan sekarang masih dipakai untuk sarungan gitu ya. Iya, iya. Nah, nanti kita apa namanya? Kita branding juga ya. Iya, iya, iya. Biar orang ternyata sarung itu tidak hanya untuk sarungan. Iya, iya. Tidak hanya untuk ibadah, Iya, tapi iya, bisa untuk ya jalan, bagian dari lifestyle gitu kali ya. Iya, iya. Ya, Tapi ngomong tadi memasarkan yang modus fashion tadi Pak ya. Ini kalau di sekolah ekspor itu kami ada Lakore yang biasanya ekspor produk-produk fashion. Memang kami suka bikin fashion show di kalangan khusus di kampus, ya mungkin bisa di desa gitu. Barangkali bisa jadi road to itu tadi ya kali ya. Iya, bisa aja. Itu. Bisa aja nanti. Apalagi nanti kalau misalnya ada instansi atau apa ya lembaga yang mau bekerja sama lebih bagus lagi. Iya, iya. Jadi bareng-bareng kita harus jalan bareng Pak. Kita ajak daerah-daerah ya Pak ya. Iya. Iya, Apa, iya. lebih bagus. Iya, iya. Jadi biar di daerahnya juga ini apa menjadi berkembang gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi banyak aktivitas, banyak produk, banyak pemasaran. Jadi tidak semua mesti terpusat di pusat ya Iya, di Jakarta, iya, iya. tapi di daerah juga harus bisa bergerak ekonomi. Kalau perlu nanti kita bikinin kompetisinya di daerah-daerah, nanti finalnya Ya, ada boleh yang aja. ikutkan di situ gitu Pak ya. Di November ya nanti ya Pak ya. November ya. Di November ya. Ini kalau ini kita baru ngomongin, ini kan lebih ngomongin ke pasar ya, Iya, ekspor, tapi sebenarnya kalau di Brokan itu kan banyak sekali ya. Iya, iya Pak. Ya tadi misalnya di pengawasannya, Iya, iya. ya, kemudian perundingannya Iya, iya. dan sebagainya, Iya. di bursanya. Iya, Tapi ya ini tadi yang kita obrolin karena terkait dengan sekolah ekspor. Iya. Ini Pak, sedikit tadi kan anak-anak muda itu hobi digital ya. Iya. Nah, ini kan e-commerce Iya. dan sebagainya. Ini sebenarnya yang onboarding di e-commerce sudah banyak, tetapi masih banyak banget itu yang dari luar negeri jualannya ke Indonesia. Ya nggak apa-apa, namanya perdagangan bebas. Tapi kan kita ini kalau bisa diberdayakan di dalam negeri, dimanfaatkan, kemudian memanfaatkan ke luar negeri gitu loh. Untuk yang ini Pak, yang e-commerce ini ke depan baiknya gimana ini Pak? Atau Ya, rencananya gimana ini Pak? Jadi kan kalau memang kita nggak bisa menghindar ya dari digitalisasi itu. Sekarang memang proses transformasi dari offline ke online gitu ya. Dulu ada Pak, dulu ketika mungkin 10 tahun yang lalu kali ya. Itu ketika muncul retail modern, minimarket itu kan juga rame ya. Seolah minimarket itu nanti akan menggeser toko-toko tradisional kan dulu gitu. Itu proses transformasinya waktu itu seperti itu. Tapi akhirnya kita bikin pola kemitraan antara retail modern ya minimarket dengan toko-toko tradisional. Sehingga bagaimana misalnya toko modernnya itu memasok produk-produk ke toko tradisional. Sekarang bahkan mengajarinya tidak sampai situ, mengajari ke manajemen keuangannya segala macam. Nah sekarang proses ya offline ke online. Kan sekarang sudah banyak e-commerce, ya marketplace dan sebagainya. Itu kan sekarang yang
offline kan juga sering bilang, wah ini saya nggak bisa bersaing kan gitu. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita juga bekerja sama dengan retail, kita membuat program omnichannel, Pak. Jadi hybrid ya. Jadi kalau yang offline juga ya harus bisa online juga gitu kan. Nah sekarang kan banyak juga itu sebelum beli itu bahkan melihat barangnya ya ke offline. Saya punya teman dia selama ini jualannya di e-commerce, dia malah mau bikin toko. Iya, dia mau bikin toko. Karena dia bilang gini, nanti juga akan kembali lagi lihat ke toko sebelumnya. Ya jadi sehingga kami pengen ya teman-teman yang jualan itu selain yang sekarang sudah punya offline, ya itu juga bisa online. Online ini memang juga banyak manfaatnya, terutama UMKM ini kan kalau online kan mungkin modalnya nggak sebesar ketika offline. Offline misalnya harus bikin toko, yang nyewa tempat yang mahal. Tapi online kan namanya online kan tidak mesti lewat e-commerce misalnya. Ya sekarang sudah banyak platform bahkan lewat ya banyak aplikasi itu macam-macam lah. IG juga jualan juga. Ya, jualan juga kan. Yang anak-anak muda hobi ke sono. Jadi kita kalau dorong anak-anak muda untuk berwirausaha tadi, termasuk yang berorientasi ekspor, ini di perjalanan kami di RB gitu tuh banyak yang tertarik. Makanya apalagi di tempat kami kan ada anak-anak muda yang bikinin konten, bikinin video. Nah itu kita minta untuk ayo bantu masyarakat, termasuk generasi muda supaya mereka itu bikin ya penjualannya di perdagangan online ini menarik kan gitu kan Pak. Mereka juga bisa bantu ini di UMKM gitu kan gitu. Iya, jadi kita memang arahnya ke situ Pak ya. Jadi saya pikir ya kita nggak boleh tertinggal Pak ya. Digitalisasi ini juga manfaatnya besar juga ya buat kita, terutama di marketing. Ya, jadi anak-anak muda saya pikir lebih tahu lah ya, lebih bisa mengikuti perkembangannya. Jadi sebenarnya banyak kesempatan loh. Kalau dulu yang orang jualan, waduh saya nggak punya modal nih, mau tokonya di mana segala macam. Sekarang kan nggak sampai ke situ. Itu salah satunya. Modal handphone aja udah bisa sekarang. Nah Pak, ini sebelum nanti ditutup sama Putri, ini Pak, ini hint juga untuk ke depan barangkali next episode-nya kita yang ngomongin yang perdagangan internasional lebih intens gitu ya. Tapi barangkali secara umum Pak Mendak melihat perdagangan internasional ke depan ini seperti apa Pak? Dan Indonesia ini tidak hanya yang pelaku usaha kecil, tapi yang besar harus menyiapkan apa ini? Jadi memang tahun 2026 ini ya saya kira sudah diawali ya dengan banyak tantangan juga ya, seperti dulu sebelumnya tarif, resiprokal tarif dari Amerika, kemudian sekarang kecenderungan negara-negara itu proteksionis ya, melindungi industri dalam negeri. Dan saya pikir banyak lagi ya kemarin juga misalnya kasus Venezuela dan sebagainya ya, itu kan juga bisa mengganggu juga pasar kita ya. Tetapi Pak ya, sampai sekarang ini memang pertumbuhan ekspor kita bagus. Jadi Januari, November itu ekspor kita naik 5,6% ya, 5,6%. Surplus kita naik 31%. Surplus kita. Jadi mudah-mudahan nggak terganggu. Tetapi dengan kondisi sekarang sebenarnya kita harus hati-hati. Ya harus sangat hati-hati. Dan kita makanya Pak, kenapa kemarin itu kita kejar terus penyelesaian perjanjian dagang. Kita itu sekarang ya surplus nomor 1 itu ke Amerika Pak. Ke Amerika. Ketika justru mau diberlakukan tarif itu ternyata ekspornya mungkin banyak. Karena kalau saya perhatikan importernya itu mau numpuk barang. Numpuk. Jadi yang selama ini diimpor dari Indonesia, diimpor banyak, ditumpuk, nanti kan tarifnya berlaku yang 9%. Sekarang kan belum berlaku. Nah dengan berlaku itu, ya dia kan berarti beli dari Indonesia murah kan waktu itu. Nah sehingga surplus kita terbesar. Itu ke Amerika, baru kemudian ke India. Nah tetapi kita tidak ingin tergantung pada satu pasar. Ya walaupun Amerika itu mungkin pangsa pasarnya sekitar 10-11% ya. Tetapi 10-11% juga kalau misalnya nanti bermasalah terus, kita harus siap-siap ke negara lain.
Ya misalnya ke EU. EU. Ya EU itu yang mudah-mudahan nanti segera bisa diimplementasikan ya. Itu kalau ke sana kan sudah banyak yang 0%, Pak. Iya. Ya, produk-produk kita banyak 0%. Iya. Terus ke IAU sudah mulai turun banyak. Iya. Ke Kanada juga begitu. Nah itu yang kita lakukan memang mau nggak mau Pak, kita harus mencari pasar baru. Iya. Karena cenderung proteksionis, makanya kita harus mengejar perjanjian dagang. Iya. Ya, perjanjian dagang ini perjanjian tentu yang saling menguntungkan. Gitu. Iya. Nah yang kedua, kita sekarang lagi ngejar bagaimana masuk ke Amerika Latin. Iya. Makanya kita lagi perundingan dengan Mercosur, itu Brasil, Argentina, dan negara-negara di sekitarnya. Itu sedang berunding, termasuk ke Afrika, Pak. Afrika juga, walaupun kita sudah dari dulu mulai, tapi Afrika itu susah untuk perundingan. Tapi kemarin kita ketemu Wakil Menteri Perdagangan Afrika Selatan, mereka udah mau. Jadi nanti itu mungkin kita masuk dari Afrika Selatan bisa masuk ke pasar-pasar Afrika. Itu pasar yang potensial juga, selain Asia tentunya ya, Asia dan Timur Tengah. Nah itu Pak, yang kita lakukan adalah bagaimana kita pasar kita semakin besar, ya sehingga kita punya kesempatan untuk memiliki pasar-pasar yang baru, pasar-pasar non tradisional. Itu yang kita garap terus biar kita tetap bisa ekspor. Jadi ini memang kita sudah melihat ada morning ini, ada cahaya baru, cahaya pagi yang membuat kita makin optimis di tahun 2026 ya Pak ya. Betul. Nah tadi kebetulan saya ketemu Pak Anindya, Ketua Umum Kadin. Jadi saya sampaikan ke beliau, ini yang kayak EU, IAU, Kanada nanti kita akan membuat business council. Business council itu untuk mewadahi bagaimana implementasi perjanjian itu langsung jalan. Jangan sampai perjanjian udah ditandatangani, udah selesai tapi bingung. Kan mereka bisnis yang akan memanfaatkan Pak. Jadi mencari mitranya kan nggak mudah. Nah ya sudah kita fasilitasi dengan business council tadi, kemudian kita juga ada nanti fasilitas business matching. Karena sekarang ya tadi digitalisasi tadi kan, kalau kita harus misi dagang ke Eropa atau sebaliknya mungkin perlu waktu dan biaya. Tapi semua bisa diawali dengan business matching. Ya ya kita contoh saja UMKM bisa ekspor itu. Itu kan nggak perlu kita datang ke Eropa. Lewat online juga buktinya transaksi banyak. Nah gitu. Luar biasa Pak Mendak, terima kasih sudah memberi pencerahan ini. Ada morning di awal 2026 ini. Kita melihat ada cahaya baru, cahaya fajar yang memberi semangat, memberi inspirasi pada kita untuk mengembangkan perdagangan di tahun 2026. Kuat di pasar dalam negeri, produk unggul di pasar ekspor. So, this is Morning Export and Trade. Sampai jumpa di episode khusus Morning Export and Trade bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia. RVX, the voice of innovation.